Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah dan senang berjumpa dengan Anda semua di mana saja Anda berada ya. Kita lanjutkan sharing kita membicarakan tentang peternakan kita ya. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pada pokok bahasan ya, bagaimana kita menentukan daya cerna pada ternak ya. Ini sangat penting. Kalau kemarin kita sudah membicarakan tentang sistem pencernaan pada ternak, sekarang apa sih kita bagaimana supaya daya cerna ataupun pemberian pakan kita itu efektif, apa ukurannya. Nah, di sini kita akan belajar bersama ya. Jadi pengertian daya cerna itu apa? Daya cerna pada ternak mengacu pada kemampuan ya, sistem pencernaan ternak yang kita pelihara itu untuk mencerna dan memanfaatkan nutrisi dalam pakan yang kita berikan dan dikonsumsi oleh ternak ya. Kemudian proses pencernaan melibatkan serangkaian tahapan di dalam sistem pencernaan ya. Kemarin sudah kita bahas, termasuk menghancurkan secara mekanis di mulut mereka ya, mencerna pakan itu secara mekanik ya. Kemudian pemecahan secara kimiawi ya, dengan bantuan enzim yang ada di saluran pencernaan, dan penyerapan nutrisi ke dalam darah, dan ujungnya mengeluarkan sisa-sisa yang tidak tercerna melalui proses pembuangan dalam bentuk feses ya. Ini adalah proses yang terjadi pada sistem pencernaan kita. Nah, daya cerna yang efisien ini sangat penting ya. Jadi untuk apa? Untuk pertumbuhan ya, untuk kesehatan dan produktivitas ternak. Ketika nutrisi dalam pakan tidak dicerna dengan baik, maka ternak tidak akan mendapatkan jumlah nutrisi yang cukup ya, untuk memenuhi apa? Untuk memenuhi kebutuhan mereka, untuk aktivitas mereka, untuk hidup pokok mereka, dan juga untuk produksi. Nah, ini dapat mengakibatkan penurunan nanti yang terjadi pada pertumbuhan. Misalnya ya, kita pengen menggemukkan sapi kita, ternyata nggak tumbuh-tumbuh. Nah, ini ada apa nih? Nah, bisa juga terjadi penurunan produksi yang lain, misalnya produksi susunya kok menurun ya, dan masalah juga kesehatan. Kok ternak kita sakit-sakitan? Nah, ini semua harus kita ketahui apa sih ukurannya. Jadi kita pengen mengetahui pakan yang kita berikan itu efisien tidak, nah bisa menopang untuk kehidupan ternak kita ataupun tidak, dan ini bisa digunakan sebagai patokan kita di dalam menyusun formulasi ransum. Nah, beberapa faktor yang mempengaruhi ya daya cerna ini ya. Jadi ada beberapa faktor yang bisa kita nanti kita pelajari, kita ketahui ya, kenapa daya cerna ini ya. Yang pertama yang jelas itu pakan yang dikonsumsi ya. Ini apakah pakan yang dikonsumsi ini palatable atau suka nggak ternak ya, ternak yang kita pelihara terhadap pakan yang ada. Kemudian yang kedua, kualitas pakan yang kita berikan kepada ternak itu akan berpengaruh ya. Kalau seperti kemarin, kalau tidak sesuai dengan tipe ternaknya misalnya ya. Kemudian kesehatan sistem pencernaan ternak kita, dan jelas lingkungan ternak kita ya. Nah, pilihan pakan yang tepat seperti konsentrat ataupun hijauan yang seimbang ini dapat membantu meningkatkan daya cerna ya. Selain itu, kondisi kesehatan ternak yang baik seperti kesehatan gigi, kebersihan sistem pencernaan juga berkontribusi pada efisiensi pencernaan ya. Jadi ini yang harus kita lakukan, kita lihat, kita amati ya. Kemudian kita lakukan evaluasi
terhadap ransum yang kita berikan pada ternak ya. Jadi para peternak ataupun ahli nutrisi ternak ya sering menggunakan konsep tingkat daya cerna ya untuk mengevaluasi nilai pakan yang kita berikan. Nah, tingkat daya cerna ini menggambarkan sejauh mana pakan dapat dicerna dan dimanfaatkan oleh ternak. Nah, semakin tinggi tingkat daya cerna suatu pakan, semakin baik nutrisi dalam pakan tersebut. Nah, dapat diserap dan dimanfaatkan oleh ternak. Nah, contoh ya yang sederhana yang sering terjadi kan sekarang banyak juga pemalsuan. Nah, misalnya rata-rata kita sering menggunakan dedak ya, dedak padi. Nah, dedak padi yang umum kalau kualitasnya bagus itu bagus ya, tetapi kan banyak dipalsukan. Ada sekamnya juga digiling. Seolah-olah itu dedak padi yang bagus, tapi ternyata serat kasarnya terlalu tinggi, misalnya kulit kulit padi atau sekam itu yang digiling ya. Secara kasat mata memang sulit ya kita bedakan. Nah, hal-hal yang kayak gini begitu kita berikan, loh kok nggak punya ini ya pertumbuhan yang baik pada ternak kita. Nah, ini harus diwaspadai ya, mulai dari kualitas pakan yang kita berikan. Oke. Kemudian apa sih manfaatnya kita tahu daya cerna? Karena selama ini kan banyak juga yang diabaikan, asal pokoknya pelihara ternak, kita tidak perlu ini paham ataupun tidak perlu mengetahui ini ya. Salah satunya ya, kalau kita paham tentang pengetahuan ini daya cerna, kita bisa merencanakan ransum yang optimal. Nah, pengetahuan tentang daya cerna ini pada ternak memungkinkan peternak atau ahli nutrisi ternak atau siapapun itu ya untuk merancang program pakan yang optimal dengan memahami kemampuan ternak dalam mencerna nutrisi tersebut. Mereka dapat mengatur komposisi pakan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan gizi ternak secara efisien. Ini akan membantu meningkatkan produktivitas dan kesehatan ternak serta mengurangi pakan ya, biaya pakan terutama ya. Jadi kalau efisien memang kualitasnya bagus dan dimanfaatkan oleh ternak itu secara efisien, tentunya ini akan tidak membuang-buang pakan ya. Kalau makan banyak tetapi pertumbuhannya nggak ada ya, ternaknya tidak sehat, itu kan sangat merugikan. Yang ditunggu-tunggu misalnya supaya cepat besar ternaknya, itu ternyata tidak tumbuh-tumbuh ternaknya. Nah, ini sangat ini. Nah, ini perlu kita evaluasi. Nah, yang berikutnya adalah evaluasi nilai pakan. Daya cerna adalah parameter penting dalam mengevaluasi nilai pakan. Nanti kita bisa ketahui pakan-pakan mana yang potensi yang dapat kita berikan kepada ternak supaya pertumbuhan bisa terjamin ya. Nah, tingkat daya cerna pakan dapat digunakan untuk membandingkan kualitas dan kecernaan pakan yang berbeda. Misalnya peternak ataupun ahli nutrisi ternak dapat memilih ya pakan dengan tingkat daya cerna yang lebih tinggi untuk memaksimalkan nutrisi yang diserap oleh ternak ya. Jadi ada beberapa ternak yang memang potensial untuk diberikan kepada ternak ya. Jadi dia akan mempunyai daya cerna yang baik, misalnya mulai dari pemilihan hijauannya. Nanti hijauannya kalau bisa memang pada tahapan yang bukan terlalu tua ya. Biasanya kita kasih batasan secara gampang di lapangan, misalnya hijauan pakan, rumput gajah misalnya, atau rumput yang lain ya, king grass ataupun yang lain, rumput odot. Nah, itu waktu panen itu sangat penting supaya kita mendapatkan daya cerna. Biasanya secara umum kita menggambarkan sebelum berbunga ya, batasan karena memang tanaman tersebut ya kita ambil daunnya ya, bukan diambil bijinya ya. Jadi sebelum berbunga itu
kondisi yang ideal, dan tiap-tiap ini hijauan rumput itu masanya berbeda ya. Jadi ini yang kita waktu yang tepat dan kita berikan itu akan optimal nanti daya cernanya kalau diberikan pada ternak kita. Nah, kemudian pengelolaan kesehatan ternak. Daya cerna yang baik berhubungan dengan kesehatan sistem pencernaan ternak. Nah, pengetahuan ternak tentang daya cerna membantu peternak memantau kesehatan ternaknya. Nah, perubahan dalam daya cerna dapat menjadi indikator adanya masalah kesehatan seperti terjadinya infeksi, misalnya gangguan pencernaan ataupun gangguan nutrisi. Atau dengan memperhatikan daya cerna, peternak dapat mengambil tindakan pencegahan atau mengobati kondisi kesehatan yang secara tepat dengan waktu yang tepat pula tentunya. Nah, yang sederhana pula kita lihat ternyata misalnya ternak kita atau sapi kita cacingan. Nah, ini bisa terjadi ya. Loh, kok makannya banyak kok nggak ternak kita nggak cepat besar, tidak tumbuh, pertumbuhannya juga tidak tinggi. Nah, ini juga harus diwaspadai. Ini kendala kesehatan yang bisa terjadi. Mungkin kita harus lakukan ya pemberian obat cacing secara rutin sebelum digemukkan misalnya, kita lakukan itu ya. Nah, yang keempat itu efisiensi penggunaan sumber daya. Dengan memahami daya cerna pada ternak, ya tentunya peternak ataupun kita dapat menggunakan sumber daya mereka secara lebih efisien. Jadi intinya kalau bisa kita memberikan pakan tidak tidak banyak tetapi pertumbuhannya tinggi atau produktivitas ternak kita tinggi, itu yang kita inginkan sehingga keuntungan kita atau keuntungan peternak itu bisa optimal. Nah, mereka dapat memilih pakan dengan tingkat daya cerna yang lebih baik ya, mengurangi kebocoran nutrisi dalam feses ternak ya, dan mengoptimalkan penggunaan pakan dengan menghindari overfeeding atau underfeeding. Jadi tidak boleh terlalu berlebih, terlalu banyak, tetapi pertumbuhan atau produktivitas kita tidak tinggi dan juga tidak ya underfeeding, jadi di bawah kondisi normal. Pemberian pakan juga jangan. Nah, ini underfeeding ini kadang-kadang terjadi pada musim paceklik, musim kemarau ya, karena kesulitan misalnya pakan ya, hijauan, akhirnya kita menggunakan sumber pakan yang kualitasnya rendah, misalnya jerami yang sudah benar-benar sudah tua, itu juga kelihatannya yang dikonsumsi diberikan itu jumlahnya banyak, tetapi itu tidak seperti jerami padi itu tidak mempunyai daya cerna yang baik ya dibandingkan dengan rumput segar. Nah, bagaimana solusi? Nanti biasanya kita membuat solusi, membuat waktu masa surplus ya pakan di musim penghujan, misalnya kita stok dibikin silase misalnya ya, dibikin silase atau hijauan yang kita fermentasi dan disimpan, dan di masa musim kemarau baru kita atau musim paceklik baru kita keluarkan dan kita berikan pada ternak kita. Nah, itu adalah upaya kita dan itu potensinya sangat besar dan bisa menggunakan berbagai macam sumber hijauan yang potensial yang ada ya. Nah, kemudian yang kelima, keberlanjutan lingkungan. Pengetahuan tentang daya cerna ini juga penting dalam konteks keberlanjutan lingkungan ya. Dengan menggunakan pakan yang lebih mudah dicerna, ternak menghasilkan jumlah kotoran yang relatif sedikit dan sehat. Ini juga mengurangi dampak lingkungan dari limbah ternak ya. Ini dapat membantu mengurangi pencemaran air dan tanah di sekitar peternakan. Jadi intinya kalau banyak yang dicerna, daya cernanya tinggi, otomatis sisanya itu juga tidak terlalu banyak. Dengan
Dengan demikian ya, pemahaman tentang daya cerna pada ternak memberikan manfaat yang sangat luas ya, mulai dari peningkatan produktivitas ternak kita ya, hingga pengelolaan sumber daya yang lebih efisien dan berkelanjutan. Ini yang kita inginkan ya. Kita efisien di dalam memberikan pakan, ternak kita sehat, ternak kita tumbuh dengan baik dan produktivitasnya tinggi. Otomatis efisiensi itu akan tercapai dan berkelanjutan. Nah, berikutnya adalah faktor yang mempengaruhi daya cerna ini. Yang pertama ya, kita ulas lagi jenis pakan. Jenis pakan yang dikonsumsi oleh ternak dapat mempengaruhi daya cernanya. Misalnya pakan yang mengandung serat kasarnya tinggi seperti jerami ya, sudah umurnya lanjut, sudah terjadi proses lignifikasi dan kandungan silikatnya yang tinggi ya, itu juga akan mengurangi daya cerna. Walaupun misalnya kita lakukan ini ya, perlakuan secara mekanik, kita chopper, dikecilkan ataupun digiling ya, tetap karena memang serat kasarnya sudah tinggi dan proses lignifikasinya sudah tinggi. Nah, termasuk juga rumput yang sudah tua mungkin sulit dicerna ya, dibandingkan dengan pakan konsentrat yang lebih mudah dicerna, atau rumput yang memang kita panen sesuai dengan umurnya ya, yang posisinya kandungannya lagi sempurna ya, tadi seperti katakan, kita defoliasi, kita panen itu sebelum berbunga. Nah, ini tergantung jenis rumputnya ya, masa berapa bulan, ataupun ada yang 60 hari ulang kita potong, ada mungkin kalau musim kemarau sampai 3 bulan atau 90 hari. Ini tergantung posisi ataupun jenis rumput yang kita pelihara, yang kita punya. Nah, komposisi nutrisi pakan yang mempengaruhi daya cerna seperti kandungan serat, protein, dan lemak ini akan berpengaruh pada jenis makan ya. Nah, berikutnya adalah kualitas pakan. Kualitas pakan termasuk kebersihan, kematangan tadi ya, dan kesegaran, mempengaruhi juga daya cerna. Pakan yang terkontaminasi oleh mikroorganisme atau bahan kimia dapat mengganggu fungsi pencernaan ternak. Selain itu, pakan juga tidak matang ya dengan baik ataupun terlalu basah juga dapat mengurangi daya cerna. Ini beberapa contoh ya. Sekarang itu sudah banyak penggunaan insektisida. Kita harus hati-hati, atau herbisida, insektisida, ataupun ya racun yang digunakan untuk tanaman pangan. Nah, biasanya kan jerami atau limbah hijau, limbah sayuran atau limbah yang lain itu kan bisa kita gunakan sebagai pakan ternak. Itu harus hati-hati ya, harus dipastikan bahwa tidak ada senyawa beracun yang nanti ada di hijauan tadi. Kalau diberikan sudah barang tentu ternak kita akan sakit nanti ya. Itu beberapa hal yang mungkin menjadi perhatian kita, karena sekarang itu mohon maaf ya, di sektor tanaman pangan itu penggunaan berbagai macam obat-obatan itu juga sangat masif ya, dan itu kalau diberikan ke ternak, hasil atau daunnya atau hijauannya itu juga bisa berbahaya. Nah, kemudian kesehatan sistem pencernaan. Kesehatan sistem pencernaan ini memiliki dampak besar terhadap daya cerna. Masalah seperti gangguan lambung atau bloat, atau kita karena tidak tahunya kita ya, misalnya memberi pakan yang masih basah ya, habis panen ataupun habis ngarit, habis pagi-pagi langsung diberikan kepada ternak kita atau sapi kita. Nah, itu rawan terjadinya bloat ya, nanti akan mengganggu kesehatan ternak kita. Nah, kemudian juga terjadi gangguan hati, misalnya ternyata mengandung cacing ya, cacing hati, ini juga akan mengganggu. Kemudian gangguan saluran pencernaan ataupun infeksi parasit seperti cacing tadi, kemudian mengganggu juga proses pencernaan ya, dan penyerapan nutrisi yang tadinya kita berharap ini bisa diserap oleh ternak kita, malah justru tujuan utamanya tidak tercapai. Nah,
Kondisi kesehatan gigi dan mulut juga mempengaruhi kemampuan ternak untuk menghancurkan pakan secara efisien. Yang keempat ya faktornya ya keberagaman mikroba pencernaan ya di dalam rumen ternak kita. Ternak memiliki mikroorganisme dalam sistem pencernaan mereka yang membantu dalam pencernaan serat dan proses fermentasi. Nah, keseimbangan dan keberagaman mikroba pencernaan ini penting untuk mencerna pakan dengan efisien ya. Perubahan diet yang mendadak atau penggunaan antibiotik yang berlebihan ya dapat mengganggu populasi mikroba ya. Antibiotik yang spektrumnya luas, nah itu bisa mengganggu mikroba yang ada di saluran pencernaan atau di dalam rumen. Nah ini akan juga mempunyai atau mengurangi daya cerna pakan yang kita berikan. Nah oke, yang berikutnya adalah umur dan jenis ternak. Jadi umur, jenis ternak juga mempengaruhi daya cerna. Misalnya ternak yang muda masih dalam proses pertumbuhan mungkin memiliki daya cerna yang lebih rendah daripada ternak dewasa ya. Jadi dia proses belajar, kemudian mikroba di dalam rumennya juga belum optimal. Nah, ini juga daya cernanya tidak sebagus pada ternak yang sudah dewasa ya. Selain itu beberapa spesies ternak memiliki perbedaan alami dalam kemampuan pencernaan mereka seperti ruminansia, sapi dan domba yang memiliki sistem pencernaan khusus dengan mikroba di dalam rumennya membantu bisa atau dapat mencerna serat kasar. Kemudian yang keenam itu lingkungan ternak. Lingkungan di sekitar ternak termasuk suhu, kelembaban, kualitas udara dapat mempengaruhi daya cerna. Nah, kondisi lingkungan yang tidak optimal seperti suhu yang terlalu panas atau kelembapan yang terlalu tinggi dapat mempengaruhi nafsu makan ternak dan fungsi pencernaan pencernaan mereka ya. Jadi nanti ternak kalau terlalu panas misalnya terlalu banyak minum dia ya konsumsinya menjadi rendah ya karena ternak tidak hanya butuh air minum jadi yang dikonsumsi cuma minum saja yang banyak. Nah ini akan mengganggu ya sistem pencernaan dan ujung-ujungnya daya cernanya juga rendah. Nah oleh karena itu penting memperhatikan faktor-faktor ini dalam merencanakan program pakan dan mengelola kesehatan ternak untuk meningkatkan daya cerna dan kesejahteraan ternak secara keseluruhan ya. Itu beberapa hal yang ini. Nah, berikutnya parameter ya daya cerna pada yang bisa kita amati, kita lihat ya apa sih gitu ya. Untuk mengukurnya supaya kita secara ataupun di lapangan secara mudah bisa kita mengevaluasi apakah sudah tepat atau belum pakan yang kita berikan. Parameter yang biasa kita lihat itu adalah pertambahan bobot badan. Ya pertumbuhan pada ternak kita. Nah parameter ini sering digunakan untuk mengukur daya cerna pada ternak yang kita pelihara seperti sapi ataupun domba. Pertambahan berat badan yang dihasilkan oleh ternak setelah mengkonsumsi pakan selama periode tertentu digunakan sebagai indikator ya. Apakah pakan ternak kita itu memiliki efisiensi atau tidak, pakan kita bagus, kualitasnya bagus atau tidak. Nah jika ternak dapat mencerna dan memanfaatkan nutrisi dengan baik, mereka akan mengalami pertambahan bobot badan yang baik pula ya. Pertama PBB-nya. Nah, tetapi sebaliknya kalau kualitas pakan yang kita berikan yang kurang bagus, tentunya ternak kita tidak bisa tumbuh karena kebutuhan baik untuk hidup pokok ataupun produktivitas produksi itu tidak terpenuhi ya. Kemudian yang kedua ini konsumsi pakan ya. Parameter ini mencakup jumlah pakan yang dikonsumsi oleh ternak selama periode waktu tertentu. Bagaimana konsumsinya ya? Yang paling gampang adalah mau dimakan tidak, seberapa banyak yang dimakan oleh ternak yang kita pelihara. Itu adalah konsumsinya. Nah jika ternak mengkonsumsi pakan dalam jumlah yang cukup dan mencerna nutrisi dengan baik, konsumsi pakan yang tinggi dapat mengindikasikan daya cerna yang baik. Tetapi balik-balik juga tergantung juga kepada kualitas pakan yang kita berikan.
konsumsi pakannya banyak ya, tinggi dia, palatable, ternyata kualitas pakannya jelek. Nah, ini juga akan berdampak pada pertumbuhannya juga. Nah, ini ya kaitannya yang bisa dijadikan parameter adalah kandungan nutrisi fesesnya atau kotorannya. Biasanya dianalisis kandungan nutrisi feses ternak dapat memberikan informasi tentang sejauh mana nutrisi dalam pakan yang dicerna dan diserap oleh tubuh ternak. Nah, jika feses yang mengandung sedikit nutrisi yang tersisa, ini menunjukkan bahwa ternak telah mencerna dan menyerap nutrisi itu dengan baik. Jadi tidak jadi sampah semua atau tidak ada sisanya sedikit misalnya. Ini juga mengindikasikan bahwa daya cernanya bagus ya. Kemudian kandungan serat kasar dalam feses. Serat kasar adalah komponen pakan yang sulit dicerna oleh ternak. Analisis kandungan serat kasar dalam feses dapat memberikan indikasi sejauh mana serat kasar dalam pakan ternak yang telah dicerna. Jika kandungan serat kasar dalam feses rendah, ini menunjukkan bahwa ternak telah mencerna serat kasar itu secara efisien. Kemudian kita bisa melakukan uji in vitro ya, melibatkan penggunaan metode laboratorium ya. Jadi bisa dibikin simulasi ya untuk kecernaan pakan ini. Dan ini mencakup simulasi kondisi pencernaan di laboratorium dengan menggunakan enzim dan cairan pencernaan yang menentukan tingkat kecernaan nutrisi. Metode ini dapat menilai daya cerna secara lebih rinci dan akurat ya. Jadi tekniknya kita ulas lagi. Yang pertama ya, yang bisa kita lakukan uji in vivo. Nah, teknik ini melibatkan pengamatan langsung pada ternak kita, bagaimana pertumbuhan ternak kita, bagaimana konsumsinya ya, untuk menilai daya cerna. Metode ini umum digunakan adalah dengan memberikan pakan dengan penanda yang mudah terdeteksi, seperti serat kasar yang ditandai dengan zat yang dapat diukur dalam fesesnya. Kemudian feses dikumpulkan dan dianalisis ya, untuk menentukan sejauh mana pakan yang telah dicerna oleh ternak. Nah, metode ini membutuhkan pengumpulan sampel feses secara rutin dan analisis di laboratorium ya. Jadi ransumnya dianalisis di awal ya, ransum ya tentunya yang akan diberikan, kemudian fesesnya yang dikeluarkan juga dianalisis, biasanya dengan analisis proksimat ataupun analisis yang lain ya, analisis kecernaan yang lain ya, yang bisa dilakukan. Nah, yang kedua itu uji in vitro. Jadi kalau uji in vivo itu langsung pada ternaknya. Kalau uji in vitro ini teknik yang melibatkan penggunaan model laboratorium ya, untuk mensimulasikan kondisi pencernaan pada ternak. Jadi kita meniru sistem pencernaan yang ada pada ternak tetapi di laboratorium ya. Contohnya misalnya uji rumen in vitro ya, di mana cairan rumen kita ambil sebagai substrat, cairan rumen sebagai ini sebagai perwakilan ya, seolah-olah di dalam rumen itu kan ada mikrobanya, macam-macam mikroba. Kemudian diambil juga substrat pakan, dimasukkan ke dalam tabung fermenter ya, atau tabung fermentasi ya, untuk mengamati fermentasi mikroba dan kecernaan nutrisi tersebut. Dan suasananya ya, suasananya memang harus dikondisikan seperti di dalam rumen sapi. Nanti itu misalnya anaerob ya, hampa udara, itu dimasukkan karbon dioksida ke dalam tabung fermentor tersebut. Kemudian di dalam rumen sapi itu kan ada shaking, ada bergerak dia, ada peremasan dan lain-lain. Nah, itu menggunakan nanti shaker bed ya. Jadi dengan suhu tertentu kemudian digoyang dia ya, bergoyang-goyang ya. Pokoknya diupayakan seperti yang terjadi di dalam saluran pencernaan sapi. Nah, metode ini memungkinkan penilaian daya cerna pakan yang mengisolasi faktor-faktor pencernaan tertentu dan mengukur hasilnya. Jadi intinya kita meniru sistem pencernaan ternak tetapi dilakukan di luar atau di laboratorium ya. Jadi itu beberapa hal yang bisa dilakukan dengan uji in vitro ini.
Kemudian bisa juga penggunaan penanda pakan di situ atau kita menggunakan marker ya. Nah, teknik ini menggunakan zat penanda yang ditambahkan ke dalam pakan. Nah, zat penanda ini dapat terdeteksi dan diukur dalam feses ternak. Misalnya ya, penanda seperti lignin dapat menggunakan untuk memantau pergerakan dan kecernaan pakan dalam sistem pencernaan ternak dengan mengukur jumlah penanda dalam feses daya cerna dapat diestimasi. Kemudian analisis nutrisi feses ya. Metode ini melibatkan pengambilan sampel feses dan analisis lab untuk menentukan kandungan nutrisi feses dibandingkan dengan komposisi nutrisi dalam pakan dengan komposisi nutrisi feses ya. Daya cerna dapat dihitung. Kemudian yang berikutnya adalah uji insako ya. Teknik ini melibatkan penggunaan kantong yang berisi pakan yang diinokulasi dengan cairan rumen ya. Kantong tersebut kemudian ditempatkan dalam rumen ternak untuk periode waktu tertentu. Jadi kantong ini dikeluarkan dan diukur tingkat kecernaan pakan yang tersisa ya. Metode ini memberikan informasi tentang kecernaan nutrisi pakan pada tahap awal pencernaan ternak ya. Itu beberapa hal. Kemudian ini juga sama ya, cara menghitungnya bagaimana analisis fesesnya, kemudian penggunaan penanda tadi ya, kemudian metode marker tadi, dan yang penting adalah diingat bahwa kita hitung ya, kita hitung masukan tadi yang ternak yang kita berikan ya. Jadi ternak yang ini ya kita ada pada ternaknya, kemudian kita akan lakukan analisis hasilnya ya. Mungkin sampai di sini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Sukses terus. Nasrun minallah fatul qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.